Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Afriliana Wulandari, NIM 2014090081, BP 20 dari Tadris IPS Konsentrasi Sejarah kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan tema Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai Organisasi Supervisor dan Edukator dengan dosen pembimbing Ibu Wahyuli Liuzain, SE MPD. Untuk poin yang pertama, keterampilan atau kompetensi kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau madrasah. Untuk poin yang kedua, tanggung jawab kepala sekolah sebagai organisasi. Baiklah, kita masuk untuk poin yang pertama. Kepala sekolah merupakan jabatan strategis yang tidak semua orang akan mampu mengembannya. Keterampilan dan kecekatan dalam memimpin sebuah sekolah menjadi kunci dalam menentukan kemajuan dan kesuksesan sebuah sekolah sebagai lembaga pendidikan. Untuk mengemban tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka guru harus mempunyai kemampuan dan kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Kemampuan-kemampuan tersebut akan sangat berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya. Sementara kedalaman ilmu, keluasan pikiran, kewibawaan, dan relasi komunikasinya akan membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, ada 5 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kepala sekolah bila ingin tetap menjaga kualitas sekolahnya tetap berjalan baik serta peningkatan kualitas peserta didik pada sekolah yang dipimpinnya. Adapun 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kompetensi kepribadian. 1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. 2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengemban diri sebagai kepala sekolah atau madrasah. 4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah atau madrasah. 6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Untuk yang kedua, kompetensi manajerial. 1. Menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. 2. Mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. 3. Memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. 4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif. 6. Menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 7. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. 8. Mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. 9. Mengelola hubungan sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah atau madrasah. 10. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 11. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 12. Mengelola keuangan sekolah atau madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 13. Mengelola
Ketatausahaan sekolah madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah madrasah. 14. Mengelola unit layanan khusus sekolah madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah atau madrasah. 15. Mengelola sistem informasi sekolah atau madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 16. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. 17. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah madrasah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya. Untuk yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. 1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. 2. Bekerja keras untuk keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. 3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. 4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. 5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa atau sekolah madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Untuk yang keempat, kompetensi supervisi. 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Untuk yang kelima, kompetensi sosial. 1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kita masuk untuk poin yang kedua, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai organisasi. Tugas utama kepala sekolah sebagai pemimpin adalah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama untuk memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda, baik sebagai catalyst, solution givers, proses helpers, dan tugas kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Membuat program sekolah. 2. Pengorganisasian sekolah. 3. Mengkoordinasi sekolah. 4. Menjalin komunikasi sekolah. 5. Menata kepegawaian sekolah. 6. Mengatur pembiayaan sekolah. 7. Menata lingkungan sekolah. Tanggung jawab kepala sekolah sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang keenam, kepala sekolah sebagai moderator. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Yang kedelapan, kepala sekolah sebagai evaluator. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.